الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadits, yang ditulis oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Dan kita masuk kepada pembahasan bayanu adalatis sahabati ajma'in. Penjelasan bahwa para sahabat semuanya adil. Dan ini adalah merupakan keyakinan seluruh ulama hadis. Dan bahkan ini adalah merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Selain yang dikecualikan darinya, yaitu orang-orang Syiah yang menikam para sahabat. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat para sahabat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Taqribnya berkata, as-sahabatu kulluhum udul man labasal fitan wa ghairuhum bi ijma'i man yu'taddu bihi. Para sahabat semuanya adil, dan ini dengan kesepakatan semua orang. Ya, para sahabat semuanya adil, baik yang ikut perang, ya, maupun yang tidak ikut perang. Itu peperangan yang terjadi seperti antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Semuanya adil, bi ijma'i man yu'taddu bih, dan ini dengan kesepakatan seluruh ulama yang diterima perkataannya. Artinya, ya ada memang sebagian firqah yang menikam para sahabat, akan tetapi perkataan mereka adalah perkataan yang batilun atil. Ia bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran telah mentazkiyah para sahabat seluruhnya, memberikan rekomendasi. Ya Allah Rabbul Alamin, di mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Adakah rekomendasi yang lebih agung daripada rekomendasi Allah, pencipta alam semesta? Ya, rekomendasi tazkiyah dari Allah ini sudah sangat mencukupi. Tidak butuh lagi kepada rekomendasi siapapun dari manusia. Ya, walaupun orang-orang Syiah itu menikam para sahabat, walaupun mereka yang mencaci maki banyak para sahabat, akan tetapi Allah telah memberikan tazkiyah, rekomendasi kepada para sahabat. Ya, ikhwatul Islam. Kemudian siapa para sahabat itu? Ya, sahabat, ya, mengenai makna daripada as-sahabah. Beliau berkata, kullu man ra'ahu yawman ma auzarahu aw ijtama'a bihi li gharadin wa ansarafa wa innama ya'ni bihi ad-din lazamuhu wa azzaruhu wa nasaruhu. Setiap yang melihat Rasulullah, walaupun suatu hari, atau berkunjung kepadanya, atau berkumpul dengannya, ya, maka itu disebut dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمه كان ذلك حجة
Kalau ada seorang tabi'in berkata, ia telah meriwayatkan dari seorang sahabat, tapi tidak disebutkan namanya siapa, yang penting sahabat, maka itu sudah menjadi hujjah. Makanya ya akhi, ya, seluruh perawi, kalau tidak disebutkan namanya, ditolak periwayatannya, kecuali sahabat. Maka seorang sahabat, ya siapapun dia, walaupun tidak disebut namanya dan misalnya tidak diketahui namanya siapa, selama itu kita yakini bahwa dia adalah sahabat, maka itu adalah hujjah. Maka beliau berkata, kana dzalika hujjah wa la yadhurrul jahalatu li thubuti adalatihim 'ala al-'umum. Ya, tidak diketahui namanya atau majhul, ya, siapa dia, yang penting kita tahu bahwa memang orangnya sahabat, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak memberikan mudarat sama sekali. Ya, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menta'dil mereka. Naam ya akhi, ini adalah merupakan keyakinan para ulama semuanya. Bahwa para sahabat adalah orang-orang yang adil. Mereka orang yang paling jauh dari berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah. Namun orang-orang Syiah menuduh para sahabat berdusta atas nama Rasulullah. Semoga Allah melaknat mereka. Ya, para sahabat tidak pernah sekalipun berdusta atas nama Rasulullah. Bayangkan bagaimana dikatakan berdusta. Ya, para sahabat di dalam periwayatan hadis begitu sangat hati-hati sekali. Ya, sampai-sampai Anas bin Malik ya akhi, apabila ia menyampaikan hadis Nabi, beliau keluar dari peluh dari peluhnya keringat dingin. Ya, sampai berkeringatan beliau kalau beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengakhiri perkataannya dengan mengatakan au kama qal. Kenapa demikian, kata para ulama? Saking hati-hatinya Anas, jangan sampai ia salah dalam menyampaikan hadis Nabi, apalagi berdusta. Makanya ketika ditanyakan kepada Anas ya perkara masalah ini, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW sabda, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Nafi bin Umar berkata, Maula bin Umar, ya, aku menemani Abdullah bin Umar dalam safarnya. Tidak pernah aku mendengar beliau menyampaikan hadis Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena inilah para sahabat. Mereka orang yang sangat hati-hati. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat yang memberikan uswah, ya, untuk senantiasa hati-hati dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang ke rumah Umar bin Khattab. Diketuknya pintu Umar 3 kali. Setelah 3 kali diketuk, tidak pula keluar Umar. Maka pergilah si sahabat ini. Melihat itu Umar langsung memanggilnya, lalu berkata, apa yang membuat kamu pergi? Ya, kata sahabat ini, karena aku mendengar Rasulullah yang mengabarkan bahwa siapa yang mengetuk pintu, lalu kemudian sudah 3 kali ketukan tidak dibukakan, hendaklah ia pulang. Maka Umar pun menarik baju sahabat ini sambil berkata, ya, bawa saksi, kalau tidak aku akan pukul kamu. Akhirnya dia pun ketakutan. Ia mencari saksi. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun ia memberikan saksi bahwa benar apa yang dikatakan oleh sahabat ini. Ya, lalu Umar mengatakan, saya tidak menuduhmu apa-apa. Akan tetapi supaya kamu tahu bahwa masalah menyampaikan hadis itu bukan ya perkara yang ringan. Mereka lah orang-orang yang uswah, yang memberikan suri tauladan kepada kita semuanya, kepada generasi setelahnya, agar berhati-hati ya di dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah para sahabat Rasulullah. Tidak ada satupun sahabat yang berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua mereka adil, semua mereka thiqah. Ya, tidak perlu dibahas bagaimana kethiqahan mereka karena Allah sudah
memberikan rekomendasi langsung kepada para sahabat. Itu sudah cukup buat kita. Lalu kemudian beliau membawakan penjelasan tentang makna sahabat. Beliau berkata, huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi walau sa'ah sawa'un ra'a anhu am la. Ya. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia beriman kepada Rasulullah walaupun sesaat. Ya baik ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah ataupun tidak. Inilah yang disebut dengan sahabat. Sahabat itu setiap yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia akhal Islam azani Allah, ia bertemunya hanya sesaat saja. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah dan tidak bertemu dengan Rasulullah tidak dikatakan sahabat. Ya memang terjadi ikhtilaf misalnya tentang Najasyi. Apakah Najasyi itu sahabat atau tidak? Karena ia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan tidak. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidh. Sebagian mengatakan yaitu adalah sahabat. Ya, Allahu a'lam. Wa in kanatil lughah, kata beliau, taqtadi anna sahiba huwa man kathurat mulazamatuhu. Faqad warada ma yadullu ala itsbatil fadilah liman lam yuhsa minhu. Ya, walaupun memang kata-kata sahib ya dalam bahasa Arab itu adalah orang yang lama pertemanannya. Akan tetapi secara istilah berbeda dengan secara bahasa. Ya. Yaitu setiap orang yang bertemu dengan Nabi, mujarradul liqa. Ya walau marrah, walaupun sekali, walaupun sesaat. Wala yushtaratul bulug, dan tidak disyaratkan harus sudah balik, tidak. Ya, karena banyak sekali para sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mereka belum balik. Ikhwatul Islam, demikian pula tidak disyaratkan harus melihat wala ru'yah. Kenapa? Karena seperti Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihat. Ya, waqad waqa'al ittifaq ala annahu minas sahabat, dan para sahabat, para ulama semua bersepakat bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat. Padahal beliau tidak pernah melihat Rasulullah. Yang jelas beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu dikatakan sahabat? Kata beliau, wa yu'rafu qawnuhu sahabiyan bitawaturi. Diketahui bahwa dia seorang sahabat dengan beberapa cara. Yang pertama, mutawatir. Sudah mutawatir di kalangan para ulama bahwa memang dia sahabat, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, demikian pula ya mutawatir Muawiyah dan yang lainnya, sahabat-sahabat yang secara mutawatir mereka itu memang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-istifadhah. Ya, sesuatu yang sudah masyhur bahwa ia termasuk muhajirin atau ansar. Ya. Ini juga salah satu cara untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga pengakuan seorang sahabat bahwa dia sahabat. Ya. Tapi demikian pula pengakuan bahwa dia melihat Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Namun kata para ulama, pengakuan seseorang bahwa dia seorang sahabat disyaratkan padanya tidak boleh kurang ya dari tahun 110 Hijriah. Ya. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersabda, "Ma min nafsin manfusatin al-yaum." Tidak ada jiwa yang hidup di hari ini. Ya, Rasulullah bersabda itu di tahun yang ke-10 Hijriah. Tidak ada seorang pun yang hidup di tahun ini kecuali setelah lewat padanya 100 tahun pasti akan mati. Di sini Rasulullah memberikan batasan. Ya, bahwasanya setelah 100 tahun semenjak Rasulullah berbicara itu semua akan mati.
Maka dari itu hadis ini dijadikan pegangan oleh para ulama bahwa ya seseorang yang mengaku sebagai seorang sahabat disyaratkan padanya apa? Pengakuan itu sebelum tahun 110 Hijriah. Maka siapa misalnya yang mengaku dia sahabat, ya, siapa yang misalnya mengaku dia seorang sahabat, ternyata dia hidup pada tahun 150 misalnya Hijriah, maka tidak diterima oleh para ulama dan dikatakan pelakunya ini dusta. Bahkan ya akhi, ada seorang perawi yang tukang dusta, ya orang India yang bernama Rotan. Dia mengaku sebagai seorang sahabat, katanya umur saya 600 tahun. Masya Allah. Dia hidup pada abad ke-3 Hijriah, ke-5 Hijriah, tahun 400-an. Dan para ulama menisbatkan orang ini sebagai orang yang dusta. Ya. Karena tidak mungkin lagi dikatakan sahabat. Kemudian ya akhi, tadi kita katakan bahwa syarat seseorang sahabat adalah yang bertemu dengan Rasulullah. Di sini kata-kata bertemu dengan Rasulullah itu harus dibatasi, artinya sewaktu Rasulullah masih hidup. Adapun setelah Rasulullah meninggal dunia, kalau misalnya ada seseorang bertemu dengan Rasulullah, maka tidak disebut dengan sahabat. Iya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diklaim orang-orang tasawuf, hidupnya itu di alam barzah sama dengan hidupnya di dunia, maka berarti orang yang melihat jasad Rasulullah dan bertemu di zaman ini dianggap sahabat, dan ini batil. Ya. Maka harus diberikan syarat padanya, kata beliau, bahwa syarat seorang sahabat adalah yang bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Adapun setelah meninggal, ya, dia misalnya bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah SAW, karena bermimpi dengan Rasulullah SAW hak, ya, selama sifat-sifatnya memang betul sesuai dengan kondisi atau fisik ya Rasulullah, maka itu diperbolehkan ya akhul Islam azanillah. Maka pada waktu itu dikatakan ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhul Islam azanillah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan pembahasan yang ke-20, yaitu tafadhulus sahabah. Bahwa para sahabat itu ternyata berbeda dalam masalah derajat dan keutamaan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Syarhun Nukhbah, la khafa'a yurajjahu turtbah min man lazamahu wa qatala ma'ahu wa qutila ma'ahu تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية وإن كان شرف الصحابة أو شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية وهم مع ذلك معدودون في الصحابة lima nahluhu min syarafir ru'yah. Tidak tersembunyi lagi, kata beliau, bahwa sahabat yang lama bersahabat dengan Rasulullah, ikut berperang dengan Rasulullah atau terbunuh bersama Rasulullah di bawah bendera Rasulullah, itu lebih diunggulkan, lebih diutamakan daripada sahabat yang tidak berteman dengan Rasulullah dalam waktu yang lama, atau tidak pernah mengikuti salah satu peperangan Rasulullah, tidak pernah mengikuti peperangan Rasulullah. Demikian pula yang lebih diunggulkan dari orang yang hanya sebatas bertemu dengan Rasulullah sementara saja, atau pada waktu dia masih kecil. Walaupun memang kata Al-Hafidz, orang yang bertemu dengan Rasulullah walaupun sebentar atau ketika masih kecil itu tetap dianggap sahabat. Ya. Namun
Mereka yang menemani Rasulullah dengan waktu yang lama, jelas itu ya akhi, lebih utama, lebih didahulukan daripada mereka yang hanya bertemu dengan Rasulullah SAW sebentar saja. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah. Lalu bagaimana kalau ada sahabat yang bertemu dengan Rasulullah? Ya. Atau ada seseorang yang bertemu dengan Rasulullah tapi tidak pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Tapi ia mendengarnya dari sahabat lain. Terkadang seringkali dia tidak menyebutkan siapa sahabat, tapi langsung dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Padahal ia tidak pernah mendengar Rasulullah SAW ia bersabda demikian, tapi ia meriwayatkan dari orang lain, dan orang itu kemudian dijatuhkan oleh dia, tidak disebutkan langsung dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tapi orang ini bertemu dengan Rasulullah. Kata beliau, wa man laysa lahu minhum sama'un minhu fahadithuhu mursal min haitsu riwayatu wa hum ma'a dzalika ma'duduna fi sahabati lima naluhu min syarafi ru'ya. Ya, orang yang bertemu dengan Rasulullah atau melihat Rasulullah tapi tidak pernah mendengarkan hadis dari Rasulullah, maka hadisnya dianggap dengan hadis mursal. Nah, ini disebut dengan mursal sahabat. Ya. Tentu akan berbeda akhi hadis mursal sahabat dengan hadis mursal tabi'in. Kalau mursal sahabat itu seorang sahabat yang berkata Rasulullah bersabda, padahal ia tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi lewat orang lain. Kalau tabi'in berkata Rasulullah bersabda, tidak disebutkan dari siapa, ya, maka mursal sahabat ini, akhi, secara bentuknya kita katakan mursal. Kenapa? Karena dia tidak mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah. Tapi, ya, secara penerimaan diterima dan dianggap dia sebagai seorang sahabat Rasulullah. Maka ini disebut dengan mursal sahabat. Dan atas pendapat yang sahih dan yang rajih, ya akhi, mursal sahabat itu diterima, yaitu termasuk hujjah, karena biasanya para sahabat pastilah meriwayatkan dari sahabat yang lainnya, ya, dan para sahabat semuanya adil. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ini, ya, yang berhubungan dengan para sahabat. Yang jelas, ya akhi, keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya semua para sahabat adalah adil. Masalah yang tidak diketahuinya, ya, siapa mereka, ya, atau siapa namanya, maaf, mubham atau muhmal atau bahkan majhul, yang penting diketahui ainnya, ya, bahwa ia adalah sahabat. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, itu tidak mempengaruhi sama sekali apa namanya, keadilan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali pembahasan kita tentang mustalah hadis atau qawaidut tahdits kita cukupkan, ya, pada pertemuan tadi, yaitu pembahasan tentang masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis mengenai bulan Rajab yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Yatabinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab. Kemudian beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang lainnya, ya, yang berhubungan tentang keutamaan bulan Rajab. Yaitu kata beliau yang diriwayatkan Al-Baihaqi, akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami, anba'ana Muhammad bin Abdullah bin Quraisy, akhbarana Al-Hasan bin Sufyan, anba'ana Abu Zur'ah, anba'ana Muhammad bin Abdullah Al-Azdi, anba'ana Yusuf bin Atiyah As-Saffar,
Anba'ana Hisham Al-Qurawi an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sabda, lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Rasulullah tidak pernah berpuasa setelah Ramadan kecuali bulan Rajab dan Sya'ban. Al-Hafidz berkata, qultu, aku berkata, wa huwa haditsun munkar, hadis ini munkar, min ajli Yusuf bin Atiyah, karena ada perawi yang bernama Yusuf bin Atiyah, fa innahu dha'ifun jidda, ia sangat-sangat lemah sekali. Iya. Kemudian beliau berkata, wa warada fi fadli Rajab min al-ahaditsil batilah, dan adapun hadis-hadis yang batil dan palsu yang mengenai keutamaan Rajab, ada beberapa hadis yang harus disebutkan, kata beliau, supaya tidak tertipu orang-orang. Minha, di antaranya hadis Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini, kata beliau, dikeluarkan oleh Abu Bakar An-Naqqash Al-Mufassir. Dan Abu Bakar sendiri, ya An-Naqqash ini matruk. Anba'ana Ahmad ibn Abbas At-Tabari, Anba'ana Al-Kisai, Anba'ana Abu Muawiyah Anil A'mash An Ibrahim Al-Aqama An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya. Kemudian Al-Hafidz berkata, wa huwa sanadun murakkab. Ya, hadis sanad ini bertumpuk-tumpuk. Wala yu'raf li Alqamah sama'un min Abi Sa'id, dan Alqamah tidak pernah mendengar dari Abu Sa'id Al-Khudri sehingga terputus. Wal Kisai al-madhkur fil sanad, dan Al-Kisai yang disebutkan dalam sanad tidak diketahui siapa dia. Dan bukan Ali bin Hamzah yang seorang ahli bahasa Arab, bukan. Ya. Wal uhda fi hadzal isnad 'ala an-Naqqash, terlebih di situ ya ada Abu Bakar An-Naqqash Al-Mufassir, dia memang dinyatakan kadzab oleh para ulama, tukang berdusta, sehingga ya hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang batil. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis lain yang dikeluarkan oleh Abu Bakar An-Naqqash juga, itu hadis yang dia katakan, Anba'ana Abu Amr Ahmad bin Al-Abbas At-Tabari Al-Qayrawi, Anba'ana Al-Kisai qala Ibn Nasir huwa Abu Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai Al-Maqdisi Al-Kufi, Anba'ana Abu Muawiyah, Anba'ana Al-Amash an Ibrahim Al-Qama an Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, dengan hadis yang disebutkan tadi. Dan ini pun tidak lepas kecatatannya. Kenapa? Karena di situ ada Abu Bakar An-Naqqash yang dinyatakan oleh para ulama sebagai perawi yang sangat-sangat lemah sekali. Ya. Dan dalam riwayat yang disebutkan tadi, ya ada lafaz yang sangat panjang sekali. Ya. Saya akan sebutkan artinya saja, ya, tanpa bahasa Arabnya. Inna addatash syuhur, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam kitab Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di antaranya adalah 4 bulan. Ini adalah ya bunyi ayat dalam surat At-Taubah. Rajab la yuqarinuhu minal ashhur ahad. Tidak ada bulan yang bisa menyamai Rajab. Walidzalika yuqalu lahu syahrullahil asam. Oleh karena itu dikatakan ia adalah bulan Allah yang bisu. Wa thalathatu asyhur mutawaliyat, dan 3 bulan yang terus beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Illa wa inna Rajaban syahrallah, ketahuilah Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab karena iman dan mengharapkan pahala, maka ia wajib mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar, dan akan diberikan tempat tinggal di surga Firdaus yang paling tinggi. Wa man shoma min Rajab, siapa yang berpuasa Rajab 2 hari, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat dari itu. Bayangkan ya, disebutkan di sini siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari karena iman dan mengharap pahala, katanya dia pasti akan mendapatkan keridhaan Allah dan akan diberikan tempat tinggal di surga Firdaus yang paling tinggi. Siapa yang puasa bulan Rajab 2 hari, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari itu.
Iya. Wazin laka dhi'fa misli jibarid dunya, bahkan itu waznu ya wuzina laka dhi'fu misli jibarid dunya, bahkan lebih berat 2 kali lipat daripada gunung-gunung di dunia katanya. Dan siapa yang puasa di bulan Rajab 3 hari, maka Allah akan jadikan antara dia dan antara api neraka itu khandak. Apa itu? Ya, khandak itu parit dari api neraka. Ya turu musirati dzalikal yaum sanah. Dia akan jadikan antara dia dengan api neraka ada sebuah parit yang panjangnya itu setahun. Masya Allah. Siapa yang berpuasa Rajab 4 hari, maka ia akan diselamatkan dari bala, dari kusta, dari kegilaan, dari sopak, dan akan diselamatkan dari fitnah Masih Dajjal dan dari azab kubur. Siapa yang berpuasa di Rajab 5 hari akan diselamatkan dari azab kubur. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab 6 hari, demikian seterusnya, panjang sekali hadis ini ya. Disebutkan satu persatu ya sampai 10 hari, ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Dan hadis ini batil ya, karena ia berasal dari periwayatan Abu Bakar An-Naqqash, dan dia dikatakan oleh para ulama kadzab, suka berdusta. Ya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah beberapa hadis yang mungkin juga tersebar ya di Indonesia tentang keutamaan bulan Rajab. Memang ada hadis bahwa yang dikeluarkan oleh Muslim ya, bahwa Sa'id bin Musayyib bertanya kepada Ibnu Abbas tentang puasa Rajab. Lalu kemudian Ibnu Abbas menjawab, adalah Rasulullah SAW apabila melakukan suatu amalan, beliau ya terus-menerus melakukannya. Sehingga difahami oleh sebagian orang bahwa itu menunjukkan ada puasa Rajab. Akan tetapi dibantah oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim ya, bahwa justru hadis itu dijadikan dalil oleh Sa'id bin Musayyib, kata beliau, ya untuk membantah atau untuk membantah orang yang mengkhususkan bulan Rajab. Ya, karena Ibnu Abbas sedang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa, tapi beliau ya terus-menerus kalau memang melakukan puasa itu dilakukan. Artinya tidak ada bedanya antara Rajab dengan ya puasa lain, bulan lain. Tetap ya kita puasa Senin Kamis ya 3 hari setiap bulan dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada hadis lain dari Anas yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Fadailul Awqat dari jalan Gunjar, dari Nuh bin Abi Maryam, dari Zaid Al-Ami atau Al-Ama, dari Yazid Ar-Raqashi, dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairatullah minasy-syuhur syahrul Rajab. Bulan Allah yang terpilih adalah bulan Rajab. Ia adalah bulan Allah. Wa man 'azzama syahr Rajab faqad 'azzama amrallah. Siapa yang mengagungkan bulan Rajab, maka ia telah mengagungkan ya urusan Allah. Adkhalahu jannatin na'im, akan dimasukkan ke dalam surga Na'im, jannatun Na'im. Wa ujaba lahu ridwanahul akbar, dan diwajibkan mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Ya, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku. Siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, maka ia telah mengagungkan urusanku. Ya, dan seterusnya. Berkata Al-Baihaqi, hadza haditsun munkar bimarrah. Hadis ini sangat-sangat mungkar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bal huwa maudhu'. Justru hadis ini palsu. Ya zahirul wad', tampak sekali kepalsuannya. Kenapa? Karena di dalamnya ada Nuh bin Abi Maryam Abu Ismah. Ya, dia memang suka ya membuat hadis-hadis palsu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang lainnya ya, yaitu yang diriwayatkan dari jalan As-Siqti
Akhbarana Abu Ja'far bin Al-Maslamah anba'ana Muhammad bin Abdullah ibn Akhi Mimi anba'ana Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi anba'ana Mansur bin Abi Muzahim wa Muhammad bin Habib Al-Jarudi qala haddathana Malik an Az-Zuhri an Anas qala qala Rasulullah SAW fadlu syahri Rajab ala sa'iri syuhur ka fadlil Qur'an ala sa'iril adhkar. Keutamaan bulan Rajab dibandingkan dengan semua bulan seperti Al-Quran dibandingkan semua zikir. Kata beliau, ya, penyakitnya adalah pada siqti ini. Ya, wa kana masyhuran bi wad'il hadis, di mana ya Hibatullah bin Al-Mubarak As-Siqti ini yang diberikan kunyah Abul Barakat, masyhur, terkenal suka memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara hadis juga yang dinyatakan palsu atau batil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Syahrullah hadithu Rajab syahrullah wa yud'al asam. Rajab adalah bulan Allah dan dinamai dengan ya bulan yang bisu. Wa kana ahlul jahiliyah idza dakhala Rajab yu'attiluna aslihatahum wa yad'unaha. Wa kana an-nas ya'manuna wa ta'manu as-subul wa la yakhafuna ba'dhum min ba'dhin hatta yanqadhi. Adalah para ahli jahiliyah apabila masuk Rajab mereka ya memasukkan senjata-senjata mereka dan meletakkannya, ya, dan manusia merasa aman di bulan itu dan seterusnya. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Walaupun kata beliau maknanya betul, tapi ia tidak sahih dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada dua orang yang terkenal dan ma'ruf suka melakukan berdusta atas nama Rasulullah, meriwayatkan hadis palsu. Siapa itu? Yaitu Aban bin Sufyan dan Ghalib bin Ubaidillah. Ya. Hadis berikutnya, Rajab syahrullahil asam, man shama min Rajab yawman imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallahil akbar. Rajab adalah puasa bulan Allah yang bisu. Siapa yang berpuasa dari Rajab sehari karena iman dan mengharapkan pahala akan wajib mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Kata beliau, wa huwa matnun la asla lahu. Matan ini tidak ada asalnya. Ikhtalaqahu Abul Barakat As-Siqti. Ya, dibuat oleh orang yang bernama Abul Barakat As-Siqti. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, hadis lainnya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, man shama thalathata ayyamin Rajab kataballahu lahu shiyama syahr. Siapa yang berpuasa 3 hari dari bulan Rajab, Allah tuliskan baginya puasa sebulan penuh. Siapa yang puasa 7 hari dari bulan Rajab akan ditutupkan darinya 7 pintu api neraka. Siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga. Siapa yang berpuasa setengah bulan Rajab, Allah akan tuliskan untuknya keridhaannya. Dan siapa yang Allah tuliskan untuknya keridhaannya, Allah pasti tidak akan mengadab dia. Dan siapa yang berpuasa Rajab semuanya, maka Allah akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Kata beliau, ruwinahu fi fadli Rajab li Abil Qasim As-Samarqandi. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Qasim Al-Samarqandi, dan di dalam sanadnya ada ya Amr bin Al-Azhar, di mana Amr bin Al-Azhar ini dianggap pendusta, tukang berdusta oleh Yahya bin Ma'in. Demikian pula Aban bin Sufyan, ya masyhur. Ya, dalam sanadnya juga ada Aban bin Sufyan, ya masyhur suka membuat hadis-hadis palsu. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam azani Allah, mungkin ini saja dulu dan insyaallah kita lanjutkan ya pembacaan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Ustaz Badrul Salam atas penjelasan berkenaan dengan sahabat Rasulullah dan juga beberapa hadis yang beredar berkenaan dengan keutamaan bulan Rajab, dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Alhamdulillah. Kemudian kami berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543.
Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita akan berikan kesempatan yang pertama dari pesan singkat terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada perbedaan keutamaan dari sahabat yang masuk Islam lebih dulu dan ikut perang Uhud dengan sahabat yang masuk Islam sesudahnya? Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang mencela sahabat Muawiyah dan melebihkan sahabat Ali karena masalah ini. Jazakallahu khair. Akhul Islam, la syak, tidak ragu lagi bahwa Ali bin Abi Thalib jauh lebih utama dari siapa? Dari Muawiyah. Sahih. Keutamaan ini tidak kita ingkari. Terlebih beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau juga termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak keutamaan. Tidak seperti halnya Muawiyah. Akan tetapi keyakinan kita Ahlussunnati wal Jamaah meyakini bahwa selama dia seorang sahabat, kewajiban kita adalah yang pertama menghormati mereka, yang kedua tidak mencaci maki mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku seluruhnya, tidak terkecuali. Beliau juga bersabda, Allah fi ashabi, la tattakhidhuhu gharban min ba'di. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. Jangan kalian jadikan sebagai tempat cacian setelahku. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mencaci maki para sahabat. Siapapun dia, baik yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah maupun setelah Fathu Makkah. Semua mereka diberikan oleh Allah keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan keimanan mereka. Adapun klaim orang-orang Syiah yang mengatakan katanya para sahabat murtad setelah Rasulullah wafat, ini klaim yang batil. Bagaimana akan dikatakan murtad sementara Allah telah menyatakan keridhaannya? Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ima dikatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka ini kufur. Kalau dikatakan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka Allah telah menyatakan keridhaan mereka dan Allah tahu bahwa mereka akan mati di atas keimanan. Adapun hadis yang dibawa oleh sebagian orang Syiah untuk menikam sahabat, yaitu hadis tentang masalah telaga Haud, di mana ketika Rasulullah mengatakan la taridunna alayya haud, nanti kalian akan menghampiri telaga Haudku. Kemudian ada beberapa sahabatku yang tidak bisa minum. Lalu aku berkata, ashabi, sahabatku. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang diadakan setelah mereka. Hadis ini dijadikan dalil orang-orang Syiah untuk menikam para sahabat. Adapun kita Ahlussunnah, kita jawab bahwa hadis ini khusus, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari, itu adalah mereka yang di zaman Rasulullah masuk Islam kemudian murtad setelah Rasulullah wafat. Karena setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar memerangi 3 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok murtadin, orang-orang yang murtad. Yang kedua kelompok orang yang mengaku-ngaku nabi. Dan yang ketiga kelompok orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Namun semua ulama bersepakat bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semua sahabat yang sabiqun al-awwalun, mereka tidak ada yang murtad satupun juga, karena keimanan telah kuat dan kokoh di hati mereka. Namun itulah orang-orang Syiah berusaha mencari-cari dalil untuk membenarkan pendapat mereka yang batil, untuk kesempatan mereka menghujat para sahabat Rasulullah. Yang dikatakan oleh Abu Zur'ah, mereka yang menghujat para sahabat sebetulnya tujuannya untuk menghujat dan menikam Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Karena yang menyampaikan Islam kepada kita siapa? Para sahabat. Kalau para sahabat dihujat, berarti hancur Islam dan rusak Islam. Na'udzubillah, nas'alallah as-salamata wal afiyah. Jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan yang kedua, ada Bapak Yusuf di Salimba. Silakan Pak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya
pernah dengar ya, ada zikir sudah salat berdasarkan hadis riwayat Dailami dari Abdullah bin Mas'ud. Halo? Riwayat siapa? Riwayat Dailami. Dailami. Dailami dari Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa salat fajar berjamaah dan dia tetap duduk setelah salat lalu membaca 3 ayat dari awal surat Al-An'am, maka Allah akan kirim 70 malaikat bertasbih kepada Allah dan memohon ampunan sampai hari kiamat. Gimana hadisnya ini, Ustaz? Baik, itu saja Pak? Ya, itu aja. 3 ayat dari surah Al-An'am ya Pak? Iya. Baik, jazakallahu khair, kita akan tunggu. Terima kasih. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mendengar ya tentang hadis ini. Barangkali insyaallah nanti saya akan berusaha untuk mencarinya ya tentang masalah hadis ini. Namun selama saya memeriksa atau hadis-hadis atau buku-buku yang menyebutkan tentang doa zikir dan wirid-wirid setelah sholat subuh, yaitu disebut dengan zikir pagi dan petang, yang dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang sahih, saya belum menemukan hadis tersebut. Tapi coba nanti insyaallah kita akan mencarinya kembali. Nah. Baik, jazakallahu khair, dan demikian Bapak Yusuf, insyaallah akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan dan kita berikan kesempatan kembali dari pendengar kita. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Abdurrahman. Di mana Pak Abdurrahman? Di Cinere. Baik, silakan. Mau nanya nih Ustaz, berkenaan dengan bid'ah. Banyak orang berdalih itu mereka memanfaatkan ayat dalil yang mengatakan, katanya Umar berkata, nikmatu bid'ah hadhihi. Itu waktu Umar melakukan salat tarawih 23 rakaat Ustaz. Katanya ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kemudian ada yang berkata berarti ada seburuk-buruk bid'ah gitu Ustaz. Terus yang kedua, waktu Utsman melakukan azan 2 kali Jumat, itu kenapa Ustaz? Itu aja Ustaz. Baik, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Pertama, bahwa sesuatu yang Rasulullah SAW tidak lakukan, ya, sesuatu yang Rasulullah SAW tinggalkan, itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu ya keadaan seseorang atau Rasulullah SAW melakukan atau meninggalkan suatu perkara tersebut karena di zaman Rasulullah SAW belum ada pendorongnya, ya, belum ada sebab yang mengharuskan Rasulullah SAW untuk melakukannya. Ya, seperti misalnya di zaman Rasulullah tidak ada yang disebut dengan ilmu hadis, atau demikian pula ilmu usul fikih, demikian pula ilmu kaidah fikih, demikian pula ilmu nahwu, ilmu saraf, itu tidak ada. Nah, kenapa? Karena belum dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, dan demikian pula belum dibutuhkan oleh para sahabat Rasulullah, karena mereka semua orang-orang yang faham, ya, orang yang fasih bahasa Arabnya, dan tidak butuh itu. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ternyata itu dibutuhkan dan maslahatnya besar, maka pada waktu boleh, kata para ulama, dan tidak dianggap bid'ah. Keadaan yang kedua, keadaan yang Rasulullah SAW tinggalkan karena masih ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Seperti takut diwajibkan atau banyak yang lainnya. Contoh misalnya Rasulullah pernah sholat tarawih, ya, 3 malam berturut-turut. Kemudian setelah itu beliau tinggalkan. Ketika ditanya kenapa, kata Rasulullah, karena aku takut diwajibkan atas umatku. Kata-kata aku takut diwajibkan adalah penghalang yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak melakukannya secara terus-menerus. Tatkala penghalang itu sudah hilang dan wahyu tidak mungkin diwajibkan, maka Umar memandang boleh.
Dan ini disetujui oleh para sahabat semuanya tanpa ada perselisihan sehingga ini menjadi ijma'. Lalu Umar berkata, nikmatul bid'atu hadhihi. Nikmatul bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah itu ini. Kenapa Umar menganggap itu bid'ah? Karena di zaman Abu Bakar tidak dilaksanakan. Di zaman Rasulullah pun hanya tinggal dilaksanakan tiga hari berturut-turut saja. Sehingga Umar menganggap ini bid'ah. Dalam artian baru diadakan lagi. Walaupun secara istilah ini tidak disebut dengan bid'ah. Karena apa? Karena Rasulullah pernah melakukannya. Mana mungkin sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dikatakan bid'ah? Tidak mungkin. Makanya perkataan Umar bin Khattab ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam, itu maksudnya bid'ah secara bahasa saja, bukan secara istilah. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu Rasulullah meninggalkan suatu perkara padahal pendorongnya ada dan penghalangnya pun tidak ada. Maka inilah pensyariatan. Artinya orang yang melakukannya bisa jadi dikatakan bid'ah. Contoh, Rasulullah SAW meninggalkan adzan dan qomat pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kenapa Rasulullah tinggalkan padahal pendorongnya ada untuk mengumpulkan orang? Penghalangnya juga tidak ada. Rasulullah mampu untuk menyuruh Bilal untuk adzan. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan? Kita jawab karena ini dalam rangka pensyariatan. Maka orang yang melakukan adzan dan qomat pada waktu itu, ya akhal Islam azanillahu wa iyyakum, dikatakan ia berbuat bid'ah. Nah, Utsman, kenapa beliau mengadakan adzan kedua? Beliau berpandangan sama dengan kaidah ini, sebenarnya tidak lepas dari tiga kaidah ini. Utsman memandang di zaman Rasulullah pada waktu itu kota Madinah kecil, dengan sekali adzan semua orang tahu. Tapi di zaman Utsman ketika orang sudah banyak dilalaikan dengan dunia dan yang lainnya dan kota Madinah menjadi besar, maka Utsman memandang penting untuk diadakan ketika ada pendorongnya. Di sini sudah ada pendorongnya. Utsman memandang sudah ada pendorongnya, maka beliau mengadakan adzan yang kedua ini, yang pertama ini. Walaupun demikian Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau tidak suka dengan adzan pertama ini yang disebut dengan adzannya Utsman. Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu, dan aku membenci adzan pertama dari salat Jumat karena itu tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, demikian Bapak yang bertanya berkaitan dengan dua dalil yang dijadikan sebagai hujah dan sudah dijelaskan oleh Ustaz Badrus Salam. Kita akan angkat kembali dari pendengar kita, ada Bapak Mirza Jambi. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, dulu Rasulullah setelah sholat berdoa, kemudian beliau mendoakan beberapa orang dengan menyebut nama-nama mereka. Beliau berdoa dalam kunut yang artinya, ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayasi bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang mukmin yang lemah. Ya Allah, keraskan siksamu terhadap suku Mudar dan biarkan mereka dalam kelaparan bertahun-tahun seperti tahun-tahun Yusuf. Ketika itu suku Mudar di timur memusuhi Rasulullah. Nah, apakah boleh berdoa dengan doa yang jelek seperti itu untuk kami yang di zaman sekarang gitu? Iya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah itu betul Pak, sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Namun Imam Bukhari pun membawakan riwayat lain dari hadis Anas bahwa itu hanya berlangsung sebulan saja. Setelah itu Allah melarang beliau untuk melakukan demikian. Dalam firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Semenjak turunnya ayat itu, Rasulullah SAW pun tidak pernah lagi kunut demikian, mendoakan seperti itu. Yang kedua, kunut nazilah atas dasar hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Dan ini pendapat jumhur ulama, di mana kunut nazilah itu isinya doa kebaikan atau doa keburukan. Tatkala sesuatu menimpa kaum muslimin misalnya, entah itu berupa keburukan atau kebaikan, maka pada waktu itu disyariatkan kunut nazilah.
Ya, Allahu a'lam. Adapun tentang hadis yang tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi ya, yang saya temukan itu dengan lafaz siapa yang membaca surat man qala hina yusbih thalatha marrat, ya, siapa yang mengatakan 3 kali setelah di waktu pagi, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, lalu membaca 3 ayat dari akhir surat Al-Hasyr, bukan surat Al-An'am, maka Allah akan mewakilkan kepadanya 70.000 malaikat yang bersalawat kepadanya sampai sore hari. Jika dia mati pada hari itu, dia mati dalam keadaan syahid, dan siapa yang mengucapkannya di waktu sore, maka ia akan diwakilkan kepadanya 70.000 malaikat juga yang bersalawat kepadanya sampai pagi hari. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Tirmidzi dari Ma'qil bin Yasar. Namun Syekh Albani rahimahullah memandang bahwa hadis ini dhaif, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair, dan kita angkat kembali pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, ada sebagian duat yang menjawab terhadap pernyataan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan rajab palsu dan dhaif, bahwasanya pernyataan itu tidak lain dari bakunya seseorang yang mengikuti sebatas kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia. Adapun kaidah atau ilmu mustalahul hadis tidak ada pada zaman Rasulullah, sehingga itu bisa dikritisi dan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi hadis-hadis tersebut tidak hanya diriwayatkan oleh sahabat, tapi juga oleh ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pernyataan demikian, Ustaz, apabila benar? Apakah ada dalil yang mendukungnya? Jazakallahu khair. Jelas ya, pernyataan ini sangat-sangat tidak ilmiah sekali. Kenapa demikian? Pertama, di zaman Rasulullah belum ada ilmu mustalah hadis, ya jelaslah. Kenapa? Kalau dia belajar sedikit saja tentang ilmu hadis, dia akan tahu bahwa poros pembahasan hadis itu terhadap sanad, dan sanad itu adalah silsilatul rijal, ya, rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Sementara di zaman Rasulullah belum ada sanad. Semua sahabat rujuk kepada Rasulullah SAW, sehingga tidak perlu lagi ada pembahasan masalah apakah sanad ini lemah atau tidak. Ya, tatkala Rasulullah meninggal dunia, para sahabat meninggal dunia, ya, para tabi'in demikian, kemudian para sahabat menyampaikan hadis kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan hadis kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in menyampaikan hadis kepada generasi setelahnya. Ternyata di antara perawi-perawi itu ada yang dhaif, bahkan di antara mereka ada yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama pun merasa perlu untuk meletakkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu mustalah. Ya, dan anehnya para ulama kibar yang hafal ratusan ribu hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, tatkala mendapatkan hadis-hadis tersebut hadis yang palsu dan lemah, ya, beliau menyatakan bahwa ini adalah lemah secara, ya, kritis ilmu hadis. Ya, lalu datang di zaman ini, ya, dengan mengatakan bahwa itu kan buatan manusia, ya, bisa dikritisi. Kita katakan, Anda mengkritisi ulama kibar. Siapa yang lebih berhak dikritik? Anda ataukah para ulama? Ya, siapa yang berhak untuk dikatakan tidak hormat para ulama? Ya, bukankah Anda menganggap bahwa kami tidak menghormati ulama? Ya. Ya akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau dikatakan yang meriwayatkan adalah ahlul bait, taib, sebutkan sanadnya. Di mana? Dalam kitab apa? Makanya Abdullah bin Mubarak berkata, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, seseorang akan seenaknya berkata Rasulullah bersabda. Tapi dengan sanad hadis, ya, maka seseorang bisa diperiksa apakah sanadnya betul atau tidak. Ini ya akhal Islam azani Allah. Makanya ya, kalau dia katakan tertolak dan bisa dikritik, ya, ilmu mustalah itu bisa dikritik. Taib, ya, kritik seperti apa? Kita minta, ya, karena setiap orang itu bisa diterima atau ditolak perkataannya kecuali apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka ini, akhi, adalah perkataan-perkataan yang sangat jauh dari keilmiahan, menunjukkan akan ketidakfahaman dia tentang hakikat ilmu hadis,
tentang hakikat bagaimana para ulama kibar, ya, para ulama muhadditsin, mereka berbicara tentang hadis, dan subhanallah, mereka betul-betul memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau karena ilmu hadis ditolak, ya gara-gara itu kemudian kita sembarangan menganggap hadis sahih menurut hawa nafsu dia, atau hanya menganggap bahwa karena ini ada dari ahli bait pasti sahih, ya akan rusak dan hancur seluruh apa yang telah ditulis oleh para ulama dan disepakati oleh mereka dari zaman ke zaman. Itulah ya akibat daripada kebodohan. Karena sanad ahlul bait belum tentu thiqah, belum tentu sahih. Ya. Walaupun demikian, kita tetap menghormati para ahlul bait kalau memang dia betul-betul dari kalangan ahlul bait. Nah. Jazakallahu khair atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang bertanya dari Bapak Bambang. Ustaz, adakah dalil salat awwabin 6 rakaat yang dikerjakan ba'da maghrib? Jazakallahu khair. Hadis tentang 6 rakaat ya setelah maghrib, hadis yang dhaif. Yang sahih adalah bahwa salat antara maghrib dan isya itu tidak ditentukan rakaatnya. Artinya silahkan terus menerus ya salat sampai isya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih dan disebutkan pula oleh al-Imam Ibnu Munzir al-Munziri dalam kitab beliau Targhib wa Tarhib. Adapun al-awwabin itu adalah salat untuk duha, karena disebutkan dalam hadis salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya awwabin itu yaitu ketika unta sudah mulai kepanasan, dalam hadis dan riwayat yang sahih, ya, dan itu yang rajih bahwa salat awabin itu yang disebut dengan salatul awabin itu adalah salat duha. Adapun yang 6 rakaat setelah maghrib itu riwayatnya dhaifah. Baik, jazakallahu khair. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tidak salat sunnah setelah asar karena ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di mana beliau pernah berkata 2 rakaat yang tidak ditinggalkan Rasulullah dikala sendiri atau bersama orang lain adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Dan diriwayatkan juga dari beliau bahwa Rasul bersabda, bahwa beliau berkata, menurut saya Nabi tidak pernah meninggalkan 2 sujud setelah asar. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimanakah memahami kedua hadis ini, Ustaz? Dan apakah boleh diamalkan? Jazakallahu khair. Saya belum membahas hadis ini secara mendalam. Mungkin insyaAllah akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Baik, jazakallahu khair. Dan kepada penanya, jawabannya insyaAllah akan dipending, insyaAllah pekan yang akan datang. Semoga Allah beri kemudahan. Dan kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Zaid di Kulon Progo. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan hadis mauquf, Ustaz? Jazakallahu khair. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan sanadnya sampai kepada sahabat. Artinya dari perkataan sahabat tersebut. Jadi itu yang disebut dengan hadis mauquf, ya, Allahu a'lam. Baik, bagi para pendengar radio yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543. Kita angkat satu telepon kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Bapak Syafi'i di Depok. Silakan Pak Syafi'i. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya tidak setiap yang Rasulullah SAW mengajarkan itu bidah, Ustaz, ya. Nah, tadi tetangga mengatakan bukan ulama salaf yang menjadi barometer, akan tapi Al-Quran. Bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan. Inilah akhi, ya, salah satu fenomena, ya, bahwa mereka itu sangat tidak menghormati ulama. Perkataan dia parameternya bukan ulama, betul. Tapi yang menjadi parameter adalah Al-Quran. Kita katakan, kenapa hanya Al-Quran? Kenapa tidak hadis Nabi SAW? Ya. Kalau yang dia maksud bahwa kita tidak butuh ya pemahaman para ulama, cukup Al-Quran saja, ini pendapat yang batil. Sebab para ulama itu adalah alat ya kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan para ulama itu bagaikan nujum, ya, najmun tumis, bagaikan bintang, dan bintang itu diantara fungsinya adalah
alat untuk penunjuk jalan. Nah, kita jadikan para ulama sebagai alat penunjuk jalan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Namun bukan berarti ulama kita jadikan alat untuk menentang Al-Quran dan hadis. Makanya, ya, terhadap ulama ada 3 kelompok. Ada kelompok yang mengatakan nggak butuh ulama, cukup Quran hadis saja. Ini pendapat yang batil. Ya, karena walaupun bagaimana para tabi'in rujuk kepada para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis, demikian para tabi'in rujuk kepada ulama para tabi'in. Ya. Kalau ada lagi kelompok yang mengatakan, ya, pokoknya kita hanya belajar sama ulama aja, nggak butuh Quran dan hadis. Pokoknya kitab-kitab ulama itu yang harus jadi pegangan. Ya, tidak butuh Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu istilahnya masih mentah katanya. Berkata apa buku ulama itu sudah matang. Kita katakan ini juga gulu, ya, berlebihan. Karena para ulama adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Ya, kita lihat dan sering kali kita lihat seorang ulama ya berpendapat demikian, nanti rujuk lagi ya pada hari esoknya. Ya, atau seorang ulama menyelisih pendapat mazhabnya dalam banyak permasalahan. Sikap yang benar adalah bahwa ya para ulama itu kita jadikan sebagai alat untuk memahami perantara, ya, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya, pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis kita terima, dan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kita tolak. Ya. Nah, dia katakan kita tidak perlu ulama salaf, cukup Al-Quran. Kita katakan menurut pemahaman siapa? Pemahaman Anda? Apakah pemahaman Anda lebih daripada pemahamannya al-imam, para sahabat Rasulullah, para tabi'in? Ya, apakah pemahaman Anda melebihi pemahaman para a'immah seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim yang mereka hafal ratusan ribu hadis? Ya, sementara Anda mungkin 1000 hadis saja tidak hafal. Iya dan billah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka ini ya akhi salah satu fenomena yang tentunya sangat berbahaya kepada ya masyarakat. Ya. Dia ingin supaya pemahaman dia terhadap Al-Quran diterima. Ya. Dan pemahaman para ulama dilecehkan. Tidak perlu seakan-akan mengatakan ulama, ya, cukup pemahaman saya saja. Ya akhal Islam, demikianlah. Ya, kalau kita lihat bagaimana orang-orang zindik itu berusaha merusak Islam. Ya, bukankah orang-orang liberal pun berdalil dengan Al-Quran untuk mengatakan bahwasanya semua agama sama? Bukankah orang-orang Mu'tazilah pun ya berdalil dengan Al-Quran untuk mengatakan Al-Quran makhluk? Bukankah ya banyak sekali firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan berdalil dengan Al-Quran? Bahkan orang-orang N11 pun hanya berdalil dengan Al-Quran saja, tidak mau berdalil dengan hadis, apalagi pendapat ulama. Ya, yang akhirnya apa? Menyebabkan mereka ya jauh sesat dan menyesatkan. Kewajiban kita ya akhi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mereka generasi yang telah dinyatakan Rasulullah kebaikannya. Nah, kemudian tentang hadis sholat setelah maghrib 6 rakaat ini saya bawakan ya dengan lafaz man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam fi ma bainahuna bisu'in adalna lahu bi ibadati 12 sanah. Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat dia tidak berbicara di antara keduanya dengan perkataan yang buruk, itu sama dengan ibadah 12 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian pula Ibnu Nasr, ya, dari jalan Umar bin Abi Khatham, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah secara marfu. Ya, dan dikatakan bahwa dalam sanadnya ada yang bernama yaitu Umar bin Abi Khatham. Ya, kata Imam Bukhari, Umar bin Abdullah bin Abi Khatham munkarul hadis wa dha'afahu jiddan, dan beliau sangat menganggapnya dhaif. Az-Zahabi berkata ya munkar, ya, sehingga hadis ini sangat lemah. Nah. Baik, jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti di Cijantung. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan hadis doa atau doa sahih, karena kami sering mengamalkan hadis ini.
suatu pekerjaan yang tidak diawali dengan baca bismillah, maka pekerjaan itu telah putus sama dari Allah. Kami mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Bu. Hadis itu juga termasuk hadis-hadis yang dhaif, ya. Lafaznya kullu amrin yadhi balin la yubda'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau fahuwa abtar. Ya. Setiap perkara yang mempunyai urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka itu terputus, ya. Ia dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula Al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Rahawi, ya, dan juga diriwayatkan As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, ya, dari jalan Al-Hafidz Ar-Rahawi dengan sanadnya dari Ahmad bin Muhammad bin Imran, ya, haddatsana Muhammad bin Shalih Al-Basri, haddatsana Ubaid bin Abdul Wahid bin Syarik, haddatsana Ya'qub bin Ka'ab Al-Antaqi, haddatsana Mubashshir bin Ismail an Al-Auza'i an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah marfu'an. Ya. Dan sanad ini adalah sangat dhaif sekali, sangat lemah. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada, ya, Ahmad bin Muhammad bin Imran ini, ya, yang dikenal dengan Ibnul Jundi. Ya, Al-Khatib dalam tarikhnya berkata dia didhaifkan dalam riwayatnya dan dia seorang Syiah yang ekstrim. Al-Azhari berkata laisa bi syai', ya, dia itu tidak ada apa-apanya. Ya, dan Ibnul Jauzi memasukkan hadis ini dalam hadis-hadis palsu. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khair. Namun demikian, ya, membaca basmalah ditunjukkan oleh hadis-hadis lain. Artinya berzikir kepada Allah dalam perbuatan-perbuatan kita. Di antaranya seperti hadis riwayat yang dikeluarkan Muslim, seseorang yang masuk rumah dan tidak berzikir kepada Allah, maka setan akan berkata, ya, malam ini aku bisa mendapatkan tempat tinggal. Kalau dia makan dan tidak menyebut nama Allah, setan akan berkata, malam ini aku tidak dapat makan malam. Ya. Demikian pula riwayat-riwayat yang lain yang jelas kalau kita membaca bismillah itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, perbuatan-perbuatan yang sudah sangat jelas kebaikannya. Maka tidak disyariatkan kita membaca bismillah kecuali kalau ada dalilnya. Seperti mau sholat, tidak perlu kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, mau puasa atau yang lainnya, karena tidak ada dalilnya. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang sudah jelas buruknya, ya, baik sifatnya haram, ya, demikian pula makruh, ya, itu tidak disyariatkan membaca bismillah. Ya, seperti kalau ada orang mau merokok kemudian berkata bismillah, atau ada orang yang mau minum arak berkata bismillah. Kata para ulama ini haram, tidak boleh. Yang ketiga adalah perkara-perkara yang sifatnya mubah, ya, seperti mau duduk, mau tidur dan yang lainnya, ya, maka diperbolehkan padanya membaca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dalam perkara-perkara yang memang jelas ada dalilnya, ya, yang menganjurkan. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan hadis Ustaz, obat bagi 99 penyakit la haula wala quwwata illa billah, hadis riwayat An-Nasa'i dari Abdullah di Jakarta, apakah ini bisa diamalkan Ustaz? Jazakallahu khair. Pertama, bahwa keutamaan la haula wala quwwata illa billah masyhur. Ya, di mana dalam beberapa hadis yang sahih, ya, yang menunjukkan tentang orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ya, bersama subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga, ya, mengamalkan la haula wala quwwata illa billah itu adalah diperbolehkan. Ya, karena berdasarkan hadis-hadis. Adapun hadis yang tadi saya belum mengetahuinya. Allahu a'lam. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar kita di Bogor, Bapak Abdullah. Ustaz, apakah benar Ubay bin Ka'ab adalah mukhadram, bukan sahabat, dan dia beriman kepada pemerintahan Umar bin Khattab? Apa arti mukhadram? Lalu bagaimana status hadis yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab? Apakah termasuk mursal sahabi? Jazakallahu khair.
yang saya tahu Ubay bin Ka'ab itu seorang sahabat. Ya. Dan sudah saya sebutkan bahwa mursal sahabat itu adalah hujjah. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab yaitu hadis bahwa suatu hari kata Ubay, aku mempunyai beberapa drum kurma, tapi kurma saya ini kok selalu berkurang. Ya. Maka kemudian suatu malam aku berjaga. Tiba-tiba kata Ubay, datanglah seorang laki-laki. Ya, seorang pemuda. Kemudian dia mau mencuri kurmaku kata Ubay. Lalu kemudian, ya, aku berkata, kamu itu jin atau manusia? Lalu, ya, si orang ini berkata, aku jin. Kata Ubay, coba perlihatkan tanganmu. Lalu ia memperlihatkan tangannya, ternyata tangannya tangan anjing. Bulunya bulu anjing. Lalu Ubay berkata, iya, apa yang bisa menyelamatkan aku dari kamu? Kata orang itu, ya jin ini, bacalah ayat kursi di waktu pagi. Niscaya kamu akan dilindungi dari setan sampai sore hari. Di sini sahih dan disebutkan juga oleh Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib. Dan itu menunjukkan bahwa Ubay bertanya, ya, dalam riwayat yang lain, dalam hadis itu dikatakan kemudian Ubay pergi ke Rasulullah. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Kemudian Rasulullah bersabda, sadaqal khabis, ya, sungguh benar yang dikatakan oleh setan yang busuk itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Ubay seorang sahabat. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Mungkin yang Anda maksud adalah Ka'ab al-Ahbar. Kalau Ka'ab al-Ahbar, betul. Ya, beliau, ya, mukhadram dan tidak bertemu dengan Rasulullah dan periwayatannya termasuk tabi'in. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khair atas jawabannya. Dan kembali kita angkat dari pesan singkat dari pendengar kita berkenaan dengan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah lafaz sujud tilawah dari Rasulullah SAW? Apakah ada perbedaan dengan sujud sahwi dari Minto di Tegal, Jawa Tengah? Sujud tilawah, iya, ada beberapa bacaan yang sahih. Di antaranya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, saya lebih condong mengatakan hadis ini hasan. Ya, walaupun memang ada dalam sanadnya keterputusan, namun dia ada syahid dari hadis Ali bin Abi Thalib sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, di dalam kitab beliau subhanallah lupa, ya, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar ia menyatakan bahwa syahid Ali ini menguatkan sehingga mengangkatnya menjadi derajat hasan. Allahu a'lam. Adapun sujud sahwi maka membaca seperti halnya biasa, yaitu membaca doa sujud yang lainnya, subhana rabbiyal a'la wa subhanakallahumma dan ni'am. Ya, baik. Dan pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung silahkan di line telepon 0218236543. Kita masih punya waktu yang cukup banyak. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa Ummu di mana? Ini dari Ummu Nida di Cijantung. Baik, silahkan. Ini mau menanyakan status hadis. Ada hadis riwayat Muslim. Kan saya sering mendengar Ustadz mengatakan bahwa menurut Imam Syafi'i bahwa membaca Al-Quran ya dikirimkan kepada mayit tidak sampai. Tapi ini ada hadis di buku Riyadhus Shalihin jilid kedua dari Amr bin As
berkata, apabila kamu sekalian mengubur saya, maka berdirilah di sekeliling kuburku selama kira-kira tukang jaga menyembelih ternak dan membagi-bagikan dagingnya, sehingga saya merasa agak tenang dan agar saya dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh utusan Tuhanku. Nah, ini menurut Imam Syafi'i disunatkan untuk membaca Al-Quran di kubur itu sampai menghatamkannya. Ini bagaimana Ustaz? Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Pertama Ibu, bahwa ini adalah perkataan seorang sahabat yang mulia, Amr bin Al-As, dan bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa membaca Al-Quran di situ, ya, di kuburan yang disebutkan dalam hadis tersebut, sebagian ulama mengatakan karena Al-Quran memberikan keberkahan kepada ya kubur, ya tidak menunjukkan bahwa ya pahalanya sampai. Sebab yang masyhur dari karangan Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i sebagai dikatakan Ibnu Katsir, bahwa ya bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayat. Ya. Yang kedua, bahwa perbuatan Amr bin As ini adalah tidak bisa dikatakan itu dihukumi marfu sampai Rasulullah. Bisa jadi ini ijtihad beliau. Ya, ijtihad daripada Amr bin Al-As ya radhiyallahu anhu arbah, di mana ijtihad beliau ini diselisih oleh para sahabat yang lainnya. Di mana tidak ada satupun sahabat yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Amr bin As. Iya. Nah, apabila ya para sahabat berselisih dalam masalah ini, maka pada waktu itu kita kembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya yaitu apakah pernah Rasulullah SAW ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As atau tidak. Ya. Tentang mengenai riwayat tersebut nanti insyaallah saya akan merujuk kembali ke kitab Riyadhus Shalihin. Nah. Baik, selanjutnya kita angkat kembali dari pertanyaan telepon. Ada Bapak atau hamba Allah di Depok, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini anak mau nanya, yang antara maghrib dengan sampai isya itu anak dengar waktu di sampai nama Ustaz tutup pintu terus tempat-tempat makanan, emang itu ada hadisnya dan yang meriwayatkan siapa Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam hadis Nabi SAW sabda, aukus siqa, ya waghattul ina, tutup ya bejana-bejana dan gelas-gelas, karena dalam 1 tahun itu ada sebuah wabah penyakit yang Allah turunkan dalam suatu malam, tidaklah melewati bejana-bejana yang terbuka. Ya, demikian pula gelas-gelas yang terbuka kecuali akan masuk ke dalam ya bejana tersebut. Dan ini hadis ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Saya lupa kalau tidak salah Abu Daud yang meriwayatkannya. Kemudian juga perintah mengenai setan-setan, pengabaran yang menyebutkan bahwa para setan itu keluar dan bergentayangan dari waktu antara maghrib sampai isya, ya, di mana Rasulullah SAW menyuruh agar anak-anak kecil dimasukkan, ya, pintu-pintu rumah ditutup. Itu juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis saya, dan saya lupa siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Insyaallah nanti saya cari, Pak. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, dan kami berikan kesempatan kembali untuk serta penelpon di 0218236543. Sebelum kita angkat dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum. Halo, silakan. Baik. Kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pandangan antum tentang hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang menemukan sekelompok kaum yang berzikir berjamaah dan mengatakan beribu malaikat bersama mereka? Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Disebutkan dari penanya di sini, referensinya dari Mahkota Hadis halaman 256 jilid yang kelima. Pertama, bahwa ya kalau dikatakan hadis itu sahih, ya mengenai kaum yang berzikir kepada Allah,
Memang disebutkan dalam hadis lain bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat yang mencari majlis zikir. Iya. Kalau mereka mendapatkannya, maka mereka akan menghubunginya sampai selesainya majlis zikir tersebut. Dan juga disebut dalam hadis, ya, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dan yang lainnya. Apakah ada dalam riwayat tersebut, ya, disebutkan bahwasannya mereka berzikir itu dengan dikomandoi oleh seseorang? Silakan. Ya, silakan cari dalam riwayat tersebut bahwa mereka dikomandoi oleh seseorang. Ya, masalah kita berkumpul kemudian masing-masing berzikir kepada Allah, atau berkumpul di majlis ta'lim yang juga termasuk majlis zikir, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah seseorang berzikir misalnya, ya, subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, dikomandoi oleh seseorang, dipimpin oleh seseorang. Ya, dalil-dalil yang mereka bawakan tuh tidak ada satupun dalil atau riwayat yang menyebutkan bahwa mereka, ya, bahwa kaum itu dikomandoi oleh seseorang. Iya. Maka dari itulah, ya, hadis-hadis seperti ini yang sifatnya mujmal dan global tidak bisa dijadikan dalil untuk membenarkan sebuah perbuatan yang sifatnya, ya, tertentu yang tidak ditunjukkan oleh dalil tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari penanya, tidak disebutkan namanya. Ustaz tadi mengatakan bahwa untuk amalan yang mubah seperti akan duduk, maka diperbolehkan membaca basmalah. Apakah ada dalil dan fatwa ulama berkenaan dengan hal ini, Ustaz? Itu adalah perkataan yang dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya, dari perkataan Ibnu Daqiq Al-Id mengenai kaidah membaca basmalah. Ya, Allahu a'lam, itu seingat saya. Coba dirujuk lagi ke buku tersebut. Mengenai tentang hadis tadi, ya, yang diriwayatkan Muslim, ya, dari hadis Amr bin As, saya rujuk ke kitab Sahih Muslim. Ya, ternyata saya tidak menemukan di situ baca Al-Quran. Yang ada adalah menyembelih. Ya. Pertanyaan ibu tadi, Pak Ustaz. Iya. Di mana di sana dikatakan ini, fa idza ana muttu fala tashabni naihah wala nar. Kalau aku mati, jangan ada seorang wanita pun yang meratap, tidak pula jangan diikuti dengan api. Fa idza dafantumuni fashunnu alayya turab. Kalau kalian menguburkan aku, maka ya taburkan kepadaku tanah. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunhar jazur. Kemudian didirikanlah aqimu hawla qabri, ya, dirikanlah di sekitar kuburanku sekitar yang disembelih padanya onta. Uyuksamu lahmuha, lalu kemudian dagingnya dibagi-bagi, ya, hatta asta'nisa bikum. Ini lafaz dalam Sahih Muslim. Saya tidak menemukan di situ adanya bacaan Al-Quran, ya, dalam lafaz Sahih Muslim tersebut. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khair. Kita angkat kembali dari pesan singkat dari Ummu Hasna di Bekasi. Ustaz, seringkali saya dapatkan dalam periwayatan hadis dari kitab-kitab hadis disebutkan sanad la ba'sa bih. Apakah maksud dari la ba'sa bih? Apakah ini bisa dimasukkan ke dalam hadis sahih? Jazakallahu khair. La ba'sa bih itu adalah sama dengan soduk, yaitu hadisnya hasan. Ya. Baik, saya temukan lagi dalam lafaz Sahih Muslim juga dengan lafaz, ya, hampir sama, yaitu juga sama dengan qadra matun harut jazur, ya, sebatas selama dipotongnya hewan yang bernama itu unta, ya. Tapi insya Allah saya akan terus mencari riwayat tersebut dalam Sahih Muslim yang menunjukkan bahwa memang itu ada dalam riwayat Sahih Muslim bacaan Al-Quran tersebut. Yang ada adalah, ya, disuruh menyembelih, kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, ya, supaya beliau merasa tenang dengan amalan seperti itu. Tentunya ini adalah sedekah untuk mayat, dan sedekah untuk mayat dengan ijma' para ulama sampai. Nah. Baik. Jazakallahu khair, Ustaz. Dan kita berikan kesempatan kembali, ada pendengar kita di Riau yang ingin bertanya. Silahkan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum.
Ana bertanya gini Ustaz, tentang hadis hari bahwa hari kiamat itu akan terjadi hari Jumat itu. Terus kalau di Indonesia hari Jumat, kalau di Jepang mungkin boleh jadi hari Sabtu. Jadi kayak mana penjabarannya di sini Ustaz? Jazakallah khair. Wa iya, jazakallah khair. Hadis itu sahih. Cuman Bapak bertanya kepada saya, hari Jumatnya gimana itu? Kan di Jepang gini, di sana gini. Sekarang saya mau tanya, yang bersabda itu siapa? Rasulullah. Yang Allah Maha Kuasa tidak, Allah Maha Kuasa. Kita tidak bisa memikirkan. Yang jelas ya, imani saja itu beriman apa akan terjadi pada hari Jumat. Ya. Waktu manapun yang jelas itu adalah hari Jumat. Ya, imani saja begitu. Adapun memikirkan masalah ini hari Jumatnya bagian mana, bagian Jepang apa bagian Amerika apa bagian itu, tidak ada manfaatnya Pak. Itu hanya sebatas menjadikan nanti kita akhirnya ragu kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Para sahabat saja tidak pernah berpikir seperti itu, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Imam Syafi'i saja yang lebih luas akalnya dari kita tidak pernah bertanya seperti itu, tidak pula Imam Bukhari dan yang lainnya. Maka ya lebih baik kita tutup saja pertanyaan seperti itu ya. Kita katakan amanna kullu min indi rabbina, ya kami beriman kepada semua itu karena itu semua berasal dari Rabb kita. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ini saja ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.